Holy shit! Ben exploded. Are you? I hear you! Mitch! BJ! Watch it, watch it. Shut up! Oh! Where'd he go? I'ma do so relentless. I'm running shit. Di awal film, kita akan diperlihatkanlah pantai yang sangat indah, namun dengan penjagaan yang sangat ketat oleh seseorang yang bernama Mitch. Dia adalah ketua penjaga pantai, namun dengan kewaspadaannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang terkena kecelakaan. Ya, dengan sigapnya para penjaga pantai langsung menyelamatkan orang tersebut dari insiden yang sangat mengerikan sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Mitch adalah orang yang sangat humble sekali dengan semua orang yang ada di tempat ini. Apalagi dia adalah seorang jawara, termasuk juga dia bersahabat dengan para polisi. Akan tetapi polisi tersebut tidak suka dengan Mitch yang selalu saja ikut campur dalam kasus kriminal. Disinilah kita akan melihat seorang bocil yang menemukan sebuah serbuk narkoboy, yang dimana bocil tersebut lalu melaporkan kepada Mitch, dan Mitch pun langsung membawa serbuk tersebut sebagai bahan bukti untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun di sisi lain, Mitch pun ketika itu melewati sebuah bar yang baru saja dibuka dan ada seseorang yang sedang sok jagoan. Maka Mitch pun langsung menugaskan kepada orang tersebut jangan macam-macam. Ya, wanita tersebut adalah owner dari bar tersebut yang bernama Victoria Leeds. Katanya alias cenah, si Leeds ini adalah yang baru saja tinggal di tempat ini dan memberi beberapa restoran untuk dibuka minggu depan. Kemudian di sisi lain kita akan melihat seorang laki-laki gemoy yang sedang mengintip wanita berbikini. Dia yang bernama si Roni Sang-e, di mana si Roni ini yang sedang naksir kepada penjaga wanita yang sangat seksui dan membahenoi. Oh, ternyata dia adalah seorang wanita yang selalu ditaksir oleh si Roni. Sehingga pada tahun ini si Roni pun memutuskan untuk menjadi penjaga pantai. Dan di sisi lain kita melihat seorang laki-laki yang baru saja tiba di pantai ini. Dia yang bernama Matt Brody, si jago berenang. Singkat waktu kembali lagi kepada Roni yang sedang mendaftar menjadi penjaga pantai. Dia pun langsung menunjukkan susuk brewoknya dengan gagah berani di depan seorang wanita yang bernama Stephanie. Dia adalah wakil komandan dari si Matt. Kemudian di sisi lain kita melihat si Brody yang sedang mendekati wanita cantik. Dia yang bernama Summer. Sama seperti yang lainnya, Summer pun datang ke tempat ini untuk mendaftar menjadi penjaga pantai. Kemudian tidak lama setelah itu, datanglah si Matt yang baru saja tiba di tempat ini dan langsung melakukan obrolan bersama Brody, yang katanya Brody adalah perenang nomor 1 dan handal dan tidak usah ikut tes dan akan masuk ke tempat ini. Namun Matt pun mengatakan kepada Brody, semuanya harus dites terlebih dahulu karena kolam renang itu berbeda dengan arus kuat yang ada di pantai ini. Namun dengan pedenya, si Brody pun langsung menantang si Matt karena dia adalah perenang handal. Kemudian sebelum tes dimulai, kita kembali lagi kepada si Roni yang ketika itu langsung melongo dan tersendak sesuatu.
Dan sekali mendapatkan sinyal, si Jaguar dalam cangcut pun langsung berdiri karena malu diliatin oleh wanita. Dia pun tersangkut si Imin di dalam sela-sela kayu dan akhirnya dia pun tidak bisa berdiri. Akhirnya si Roni pun mau tidak mau harus ngedaplok di atas kayu tersebut. Maka wanita cantik ini pun mengatakan kepada si Roni untuk rileks, jangan tegang dulu, belum apa-apa sudah nyosor. Kemudian Mit pun langsung datang ke tempat tersebut untuk bisa menyelamatkan si Roni yang titiknya masuk ke dalam sela-sela kayu. Dia pun langsung mengatakan kepada si Roni akan memberikan sebuah saran untuk mengeluarkan kuntulnya di sela-sela kayu tersebut dengan saran yang sangat edas. Are you okay? Fuck you, dude. Good afternoon. Still the council. Almost. And Amanda knows. Oh my God. Kemudian di sisi lain kita melihat Victoria yang mendatangi seorang dewan, salah satu pemerintah, untuk mendapatkan birokrasinya, dan dia pun langsung menyogok dengan jam tangan yang sangat mahal supaya bisa menjadi alat pelicin. Hey, how's your dick? Ready for action. Singkat waktu, keesokan harinya kita akan melihat seluruh para peserta untuk menjadi penjaga pantai. Mereka pun sudah berkumpul untuk melakukan audisi, di mana ini semua akan mendapatkan sebuah kompetensi dan mereka semua harus berjuang menjadi seseorang yang sangat berprestasi di penjaga pantai ini. Maka tes pun telah dimulai. Go Baywatch. Kemudian di tengah-tengah tes kita akan melihat Matt Brody yang sedang menyonton saja, dan dia dengan gaya sok belagunya mengatakan kepada Mit bahwa dia tidak perlu tes dan dia pun akan menunjukkan betapa hebatnya seorang perenang untuk menjadi juara. Ya, memang keren. Brody ini seperti monyet yang terus bergelantungan, tetapi Mit mengatakan itu bukan tes yang sesungguhnya. Showboat. Lalu kemudian ketika bersorak, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang terjun bebas ke tengah lautan, sehingga para penjaga pantai yang dipimpin oleh Mit pun langsung bergegas untuk menyelamatkan orang tersebut. Termasuk si Brody pun malah membawa motor orang lain dan mencurinya untuk menyelamatkan orang tersebut. Dan disinilah mereka pun langsung beraksi. Give your finger, dick. Stop! What? Is she good? Singkat waktu setelah menyelamatkan para pengunjung, maka seluruh para penjaga pantai pun langsung mengumumkan hasil tes training, di mana 3 orang yang lolos ada Summer, Matt Brody, dan Roni Sigemoy. Mereka hanya bertiga saja yang diterima menjadi penjaga pantai yang baru di tahun ini. Pastinya semuanya sangat senang, apalagi si Roni yang ingin melihat tete dan bujur. Nah, kita melihat bahwa Matt Brody pun telah lulus, mengatakan bahwa tadi sangatlah mengerikan, tetapi harus banyak sekali belajar. Maka Brody pun harus terus waspada untuk menjadi penjaga pantai. Singkat waktu, ketika sore hari telah tiba, di mana Brody yang mendapatkan sebuah medali emas, namun sekarang dia malah terpuruk karena sponsornya telah meninggalkan dirinya, sehingga sekarang Brody telah bangkrut. Maka kedua wanita temannya ini langsung membawa Brody ke sebuah perkemahan yang telah dipimpin oleh Matt. Seluruh para penjaga pantai yang sudah bekerja di tempat ini akan diberikan rumah ataupun tempat tinggal yang telah dipimpin oleh si ketua Matt. Tanpa banyak basa-basi, Matt pun langsung membuka lebar-lebar untuk bisa menerima Brody walaupun sedikit songong. Kemudian Matt pun langsung menginstruksikan untuk segera istirahat. Riptide. The jellyfish stuck too. Singkat waktu, selang beberapa hari kemudian kita akan melihat sebuah kapal pesiar yang dipimpin oleh Victoria.
di mana Victoria menagih janji kepada Pak Dewan supaya bisa mendapatkan sebuah surat izin mendirikan sebuah bar. Namun sayang sekali si Dewan ini malah mengkhianati Victoria sehingga izin tersebut belum dibuatkan. Karena si Dewan ini macam-macam, Victoria pun langsung menghajarnya secara brutal. Respect, Victoria. Kembali lagi kepada para penjaga pantai, di mana Brody yang terus saja melihat teteknya si Summer yang sedang persiapan langsung dipergoki oleh si Matt. Bekerja harus serius. Ketika sedang melakukan obrolan, tiba-tiba saja ada suara yang meminta tolong. Call Coast Guard, we got it. Holy shit! Bandits blow the center. I hear you! Bitch! BJ! Dan sekali, entah apa yang terjadi, sebuah kapal pesiar tiba-tiba saja kebakaran. Namun secara refleks, Brody malah terjun ke dalam air yang dimana seluruh air tersebut terdapat sebuah api yang sangat besar, sehingga Brody terjebak di dalam api yang sangat mengerikan. Untungnya ada si Summer yang mengulurkan tangan dan menyelamatkan Brody. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian mereka semua telah berada di pinggir pantai, telah menyelamatkan beberapa orang dalam insiden mengerikan ini. Akan tetapi Mitch pun malah terpaku kepada kancut si korban yang ada serbuk narkoboy di sela-sela kancut tersebut, sehingga menjadi curiga. Kemudian para polisi pun langsung melakukan identifikasi, mengatakan kepada Mitch jangan ikut campur terhadap kriminal, apalagi tentang korban. Tetapi Mitch pun mengatakan bahwa ini semua adalah tugas para penjaga pantai dan harus bekerja sama. Tetapi polisi tersebut tidak terima bahwa semuanya telah terjadi. Namun kita semua mengetahui bahwa korban tersebut adalah si Bapak Dewan yang telah bekerja sama dengan Victoria. Namun semua orang belum mengetahui hal yang seperti itu, malah adu cekcok antara penjaga pantai dan polisi. Singkat waktu, sore hari telah tiba, di mana seluruh anggota para penjaga pantai yang dipimpin oleh Mitch langsung melakukan rapat paripurna. Karena insiden tadi pagi sangatlah janggal sekali. Seorang wanita yang mendapatkan sebuah narkoboy dan seorang dewan yang berada di tempat itu. Bisa jadi kemungkinannya adalah si Bapak Dewan telah mati duluan sebelum kebakaran yang ada di kapal pesiar. Mitch pun langsung mengajak kepada seluruh anggotanya untuk mendatangi pesta Victoria yang telah mengundangnya. Kemudian di sisi lain ada seorang laki-laki yang bernama Dave, seorang hacker untuk bisa memata-matai Mr. Cheng, di mana dia adalah seorang pengusaha untuk bisa menjual semua propertinya. Tetapi Dave pun mengatakan ini harus mempunyai bayaran 10 kali lipat dari gajinya sekarang. Tetapi Victoria hanya tersenyum. Ya, inilah dia Mr. Cheng yang mendapatkan sebuah properti yang sangat banyak di sekitaran pantai dan langsung memaksanya untuk dijual. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa seluruh para penjaga pantai ini sudah melakukan koordinasi dengan para anggotanya. Dan tanpa diduga Brody langsung ditemui oleh Victoria, mengatakan bahwa dialah yang paling pantas menjadi ketua penjaga pantai daripada si Mitch. Kemudian di sisi lain Mitch bersama para kawan-kawannya memerintahkan kepada si Ronnie untuk bisa mengalihkan perhatian Victoria karena dia akan menyusup ke bawah dek kapal dan mencari serbuk narkoboy tersebut. Ladies and gentlemen, relief! Hit it. Ya, ketika semua orang sedang melihat tarik kodok si Ronnie, Mitch pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk melihat di dek kapal. Sayang sekali ada petugas yang datang.
Memang rencana yang sudah gagal total, di mana si Brody ini tidak menjalankan tugasnya, malah dia abok di tempat ini, sehingga dia pun langsung menantang si Mitch untuk tidak berurusan dengan hal yang seperti ini, karena kita semua adalah para penjaga pantai, cukup berjemur saja. Dengan berkata lantang kepada Mitch, maka Brody pun yang sudah terpengaruh oleh Victoria langsung menantang Mitch. Don't fucking touch me. Whoa! Shit. Do some shots! Singkat waktu, keesokan harinya pagi buta pun telah tiba, di mana seseorang, si Dave ini yang telah mendapatkan sebuah bayaran yang setimpal, dibunuh oleh Victoria menjadi makanan hiu di lautan. Kemudian di sisi lain pagi-pagi, di mana Brody telah menyesal apa yang telah dikatakannya, dan dia pun langsung menemui Mitch untuk meminta maaf. Tetapi semuanya telah terjadi, di mana Brody tidak bisa diatur, apalagi bekerja sama tim bersama para penjaga pantai. Maka Mitch pun mengatakan kepada Brody, semuanya telah berakhir dan makan saja seluruh medali emas yang telah dibawa dan menjadi perenang handal di seluruh Amerika. Tetapi bukan perkara itu, kita semua adalah keluarga dan harus bekerja sama. Tetapi Brody telah menyesalinya. So you're done. You want this medal? Wow. That's polluting. Look at this team. Ya, dengan bukti bahwa Brody telah melempar medali emasnya, dia pun menginginkan bahwa menjadi tim dari penjaga pantai ini supaya bisa bekerja sama. Dia pun mengatakan bahwa Victoria telah menghasutnya semalam sehingga dirinya tidak bisa berpikir dengan jernih. Oh, really, really. Fuck said. Take us. We're good. Lalu kemudian Mitch pun belum bisa merasakan apa yang telah terjadi semalam. Dia pun langsung datang ke rumah sakit dan langsung membawa jasadnya si Bapak Dewan untuk melihat autopsi yang telah dilakukan oleh para dokter. Dan ternyata betul, Bapak Dewan ini mati sebelum kebakaran. Sampai-sampai melihat kanjutnya yang sudah nongol, maka semuanya harus dilakukan secara seksama supaya autopsi yang kedua dilakukan oleh Mitch bersama para kawan-kawannya lancar jaya. Namun sangat disayangkan, ada seseorang yang datang. Pada akhirnya mereka bertiga pun harus masuk ke dalam ruangan mayat supaya bisa bersembunyi dari orang-orang yang sedang datang ke ruangan mayat ini. Ya, memang sungguh rasa formalin, di mana mayat dan bangke-bangke yang berada di kotak-kotak ini, mereka semua merasa tidak nyaman. Apalagi si Brody ini terciprati oleh nanah dari bangke yang ada di atasnya. Dan kita akan melihat bahwa orang-orang ini adalah suruhan dari Victoria yang akan mengambil sebuah berkas autopsi palsu. Lalu tiba-tiba Watch it. Shut up! Oh, where do you go? I'ma do so relentless. I'm running shit. Lalu kemudian Mitch bersama para kawan-kawannya pun langsung datang ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Namun polisi tersebut menyangkal apa yang dikatakan oleh Mitch bahwa penjaga pantai tidak ada hubungannya dengan penyelidikan tentang kematian, apalagi tentang korban. Tetapi Mitch mengatakan ini semua nyata, keadilan harus ditegakkan. Kemudian manajer pun mengatakan mana buktinya, dan sangat disayangkan handphone yang telah direkam telah hancur dan dibawa oleh orang-orang tersebut, sehingga mereka semua membawa berita hoax. Please do the opposite. Nice and Man, you gotta look
closer on the back of Kemudian Mitch yang belum puas dengan apa yang telah terjadi, maka dia pun terus saja melakukan pemantauan terhadap kapal pesiarnya Victoria, di mana keanehan terus saja terjadi dan semua orang membawa sesuatu di bawah kapal dan mereka pun akan langsung masuk dan menyamar. a little too unusual. Eden sekali, penyamaran yang sangat totalitas. Namun mereka berdua tetap saja fokus untuk bisa mendapatkan semua informasi. Dan memang sungguh tanpa diduga, ternyata betul mereka semua adalah bandar narkoboy yang sedang menyamar. Sungguh taktik yang sangat mengerikan, di mana para polisi ini mendapatkan jasadnya Dave yang telah dikoyak oleh para hiu, dan mereka pun baru saja melaporkan semua kejadian seperti ini, dan semuanya menjadi sangat rumit sekali. Maka manajer pun sudah jengkel kepada Mitch dan memberikan keputusan bahwa Mitch dipecat. You're done. Whoa, whoa, no. Dismissed. Sungguh keputusan yang sangat gila sekali, di mana Mitch tiba-tiba saja dipecat oleh manajer, dan mau tidak mau Mitch pun harus keluar dari penjaga pantai, memberikan mandat kepada mereka semua untuk bisa menjaga pantai dengan seksama, apalagi Victoria yang sedang menjadi-jadi. Mitch pun langsung bergegas. Yo, Mitch! Sorry. Kemudian selang beberapa hari setelah itu, di mana Mitch pun bekerja menjadi tukang handphone dan terus saja mendengarkan CJ apa yang telah terjadi di pantai. Namun dia harus bisa memutuskan bahwa kehidupannya sudah berbeda, bukan lagi sebagai penjaga pantai. Lalu kemudian ketika Mitch sedang melakukan obrolan bersama manajer, tiba-tiba saja seseorang datang. Dia adalah senior yang telah pensiun menjadi penjaga pantai, mengatakan kepada Mitch bahwa sesungguhnya dia harus benar-benar menjaga pantai tersebut karena dirinya lah sebagai teluk atau pantai itu sendiri. Di sisi lain, kita melihat Brody yang sedang bertugas mengamati para pengunjung. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mencurigakan dan diduga itu adalah pencuri di pantai. Eden sekali, alat yang sangat berguna, di mana Brody pun akan memanfaatkan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dia pun langsung datang ke kantor polisi dan langsung melakukan obrolan dengan polisi tersebut, mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah ketua pantai yang baru dan harus bisa bekerja sama supaya sinkron. Kemudian Brody pun langsung memberikan sebuah es coklat kepada polisi tersebut supaya dia bisa dikelabui, dan ternyata dia mencuri sebuah berkas yang ada di meja polisi tersebut untuk bisa mendapatkan sebuah identifikasi. Singkat waktu, maka Brody pun langsung ngobrol kepada Summer terhadap kejadian Dave yang telah dimakan oleh hiu. Dan ternyata hasil data autopsi dari Dave yang telah dimakan oleh hiu tersebut, dia telah mati duluan sebelum dimakan oleh hiu, seperti korban, yaitu si Bapak Dewan. Lalu kemudian Brody pun langsung mengajak Ronnie untuk bisa melakukan penyadapan terhadap kapal pesiar yang berada di tengah lautan dipimpin oleh Victoria. Ternyata mereka semua adalah bandar narkoboy yang sangat mengerikan. Dan Brody pun langsung mengumpulkan seluruh para penjaga pantai untuk bisa menyelamatkan dan menghapus semua tuduhan kepada Mitch yang telah dipecat, karena mereka semua harus bisa menegakkan kebenaran, di mana mereka pun akan mendapatkan sebuah rencana, yaitu menyusup kembali ke kapal pesiar Victoria sebagai tamu undangan. Singkat waktu, seluruh para penjaga pantai pun langsung disambut hangat oleh Victoria. Mereka mengatakan bahwa kita semua akan bekerja sama, apalagi sama-sama diam di pantai. Mendengar hal yang seperti itu, Victoria pun sangat senang. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, Brody akan menyusup ke bawah kapal untuk mendapatkan bukti. Eden sekali, puluhan ton ada serbuk narkoboy di bawah kapal, dan ternyata betul bahwa Victoria adalah mafia kartel narkoboy yang sangat mengerikan.
maka Summer pun yang telah mendapatkan sebuah tugas untuk bisa menghubungi si Mitch supaya mereka semua bisa melakukan penyadapan kepada seluruh orang yang ada di tempat ini. Namun sayang sekali, para penjaga telah datang. Untung saja mereka pun telah menemukan Mr. Cheng untuk bisa diselamatkan. Akan tetapi di mana Brody telah ditangkap oleh para penjaga dan langsung dilaporkan kepada Victoria yang sedang melakukan pesta bersama para konco-konconya, dan sekarang Brody dalam bahaya sehingga dia pun akan menyiksa dan akan membunuh Brody. Bad news? Mendengar hal yang seperti itu, semuanya pun menjadi panik, di mana Brody yang sudah dikurung di penjara kawat supaya bisa ditenggelamkan ke tengah lautan. Mereka pun mengatakan bahwa ini semua adalah ulah diri sendiri dan kami semua akan memusnahkan para penjaga pantai tersebut. Oh, GG sekali. Tiba-tiba saja Summer berubah menjadi botak. Ternyata yang menyelamatkannya adalah Mitch. Mendengar semua informasi itu, maka Mitch pun langsung bergegas untuk bisa mendapatkan sebuah keadilan. Tanpa banyak basa-basi, Mitch pun langsung bergegas untuk mengejar Victoria. Di sisi lain, si Ronnie yang panik tidak bisa menyalakan kembang api. Dia pun langsung dicas oleh jigungnya si CJ supaya bisa bersemangat untuk bisa menyalakan kembang api tersebut dan mendapatkan sebuah ide. Pesta pun dimulai. Dan sekali wanita berhati dajjal, di mana dia mengorbankan seluruh para anggotanya untuk kepentingan dirinya saja, sehingga dia pun akan pergi dari tempat ini. Namun sutradara tidak menginginkan Victoria kabur dari tempat tersebut supaya bisa ditangkap. Maka Ronnie pun langsung memijit sebuah tombol besar untuk menyalakan petasan. No! Dan sekali tubuh Victoria pun langsung hancur seperti bubur. Lalu kemudian pada akhirnya para polisi pun baru saja tiba dan langsung mintai keterangan. Maka polisi pun meminta maaf kepada si Mitch karena telah menuduh yang tidak-tidak. Memang betul Victoria ini adalah mafia bandar narkoboy. Disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang mengerikan sekali, di mana seluruh para bandar narkoboy yang datang ke sebuah pantai untuk bisa melakukan eksploitasi dan menghancurkan seluruh umat yang ada di dunia ini. Namun untungnya seluruh para penjaga pantai bisa menjaga pantai dengan kondisi aman sentosa. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.